Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Setiawan dengan NIM 23042100006 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika, yaitu tentang survei dan proposal, formalisme, dan juga platonisme. Ada dua pandangan utama ahli matematika, yaitu ada yang pertama formalisme, yang kedua adalah platonisme. Di dalam formalisme, formalisme itu terasa lebih menghormati, akan tetapi hampir mustahil bagi seorang ahli matematika untuk benar-benar mempercayainya. Sedangkan untuk Platonisme itu adalah memang dominan akan tetapi sulit membicarakannya di depan umum. Nah, ini ada dua pandangan utama ahli matematika. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu formalisme. Di dalam formalisme, salah satu tokoh aliran formalisme adalah David Hilbert, di mana David Hilbert ini dia mengatakan bahwa matematika adalah tidak lebih atau tidak kurang sebagai bahasa matematika. Rangkaian tanda-tanda linguistik seperti huruf-huruf dalam alfabet bahasa Inggris, di mana contohnya yaitu kita menuliskan bilangan 2 itu bisa kita tuliskan atau ditandai dengan beberapa tanda seperti angka 2 ataupun angka Romawi 2. Sedangkan untuk aliran formalisme yang lainnya mengungkapkan bahwa matematika sekedar rekayasa simbol berdasarkan aturan tertentu untuk menghasilkan sebuah sistem pernyataan tautologis yang memiliki konsistensi internal tetapi kosong dari makna. Ada pendapat lainnya yaitu matematika sebagai suatu permainan yang tak bermakna atau meaningless. Selanjutnya yaitu di tesis formalisme. Dalam formalisme memiliki dua tesis yang saya ambil dari Ernest 1991. Ada dua, yaitu pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Sedangkan yang kedua, yaitu keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Selanjutnya yaitu keberatan terhadap formalisme. Ada beberapa pernyataan yang merasa keberatan adanya aliran formalisme yang saya kutip dari Englin 1994. Di mana keberatan di sini saya juga ungkap atau tuliskan antara keberatan juga jawaban dari formalisme sendiri. Yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Nah, sehingga dari jawaban formalis yaitu lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, yaitu formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Jawaban dari formalis adalah meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Selanjutnya yaitu di platonisme. Platonisme menurut Edward Everett yaitu dalam matematika murni kita merenungkan kebenaran absolut yang ada di dalamnya, pikiran ilahi sebelum bintang bernyanyi bersama. Dan itu akan terus berlanjut untuk ada di sana ketika pasukan terakhir mereka yang bersinar akan jatuh dari surga. Yang lainnya yaitu Mary Somerville. Tidak ada yang memberi saya bukti untuk secara meyakinkan tentang keesaan Tuhan. Seperti hal-hal ini secara murni, konsep mental ilmu numerik dan juga matematika yang telah ada, yang diberikan kepada manusia dan masih diberikan di masa-masa akhir ini oleh kalkulus diferensial. Selanjutnya yaitu Kurt Gödel menyatakan bahwa meskipun mereka jauh dari akal sehat pengalaman, kita mempunyai sesuatu seperti persepsi juga terhadap objek-objek teori himpunan, seperti yang terlihat dari aksioma-aksioma yang memaksakan dirinya pada kita sebagai makhluk.
Saya tidak melihat alasan mengapa kita harus kurang percaya diri terhadap hal semacam persepsi ini, yaitu dalam intuisi matematika daripada persepsi indera. Hal ini juga mungkin mewakili aspek realitas objektif. Selanjutnya, yaitu dari Ranthorne. Para ahli matematika harus memiliki keberanian terhadap keyakinan mereka yang paling mendalam dan dengan demikian menegaskan bahwa bentuk-bentuk matematika memang mempunyai eksistensi yang independen dari pikiran yang mempertimbangkannya. Namun pada saat tertentu, ahli matematika hanya mempunyai pandangan yang tidak lengkap dan terpisah-pisah tentang gagasan ini. Next yaitu Platonisme sendiri. Aliran Platonisme yang lain yaitu mengatakan bahwa objek matematika adalah nyata dan tidak bergantung pada pengetahuan kita. Menurut Platonisme, seorang matematikawan adalah seorang ilmuwan empiris seperti ahli botani. Dia tidak dapat menciptakan karena semuanya itu sudah ada di sana. Dia hanya bisa menemukan. Next, yaitu di keberatan terhadap aliran Platonisme, di mana di sini yang pertama akses epistemologis. Ada 3 premis, yaitu premis 1, premis 2, premis 3. Premis 1 mengatakan bahwa keterandalan matematikawan dalam arti bahwa hampir setiap kalimat matematika S, jika matematikawan menerima S, maka S adalah benar. Ini yaitu terkait dengan tokoh-tokoh Platonis itu sudah berkomitmen pada premis 1. Di premis 2 mengatakan bahwa kepercayaan matematika dibenarkan. Pada prinsipnya, setidaknya harus memungkinkan untuk menjelaskan keandalan yang dijelaskan dalam premis 1. Di dalam premis 2 ini cukup aman untuk penilaian dari para Platonis. Premis 3 mengatakan bahwa jika Platonisme matematika benar, maka keandalan ini tidak bisa dijelaskan, bahkan secara prinsipnya. Di dalam premis 3 ini masih mengandung yaitu kontroversial. Keberatan yang kedua yaitu dari keberatan metafisika. Yang pertama adalah bilangan asli memiliki sifat hanya struktur baru yang telah dipertahankan oleh berbagai strukturalis matematika. Tetapi langkah ini ditolak oleh para logisisme dan juga non-logisisme yang mengklaim bahwa bilangan asli secara intrinsik terkait dengan kardinalitas dari koleksi bilangan tersebut. Langkah kedua yaitu tidak ada benda dengan sifat-sifat struktural yang hanya secara eksplisit. Nah, hal ini, langkah kedua ini ditolak oleh semua strukturalis yang tadi telah membela di langkah pertama. Nah, kedua langkah ini dari keberatan metafisika masih bersifat kontroversial. Selanjutnya yang ketiga yaitu keberatan metafisik lainnya. Selain Benakheraf, berbagai keberatan metafisik untuk Platonisme matematika telah dikembangkan, yaitu salah satu contoh yang terkenal adalah argumen dari Nelson Goodman. Nelson Goodman menentang teori himpunan, yang dimana Goodman ini membela prinsip nominalisme yang menyatakan bahwa setiap kali dua entitas yang memiliki unsur dasar yang sama, mereka adalah identik. Namun, pertahanan Goodman terhadap prinsip nominalisme sekarang secara luas dianggap tidak meyakinkan, seperti yang disaksikan dalam penerimaan secara luas oleh para filsuf dan juga matematikawan pada teori himpunan sebagai cabang yang sah dan berharga matematika. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran matematika. Di sini saya mengambil yaitu misalkan ada sebuah kasus dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Suatu ketika Anda pergi ke warung soto bersama seorang teman, Anda memesan 2 porsi soto dan segelas es teh manis. Usai makan, sang pelayan memberikan bon tagihan kepada Anda. Harga untuk 2 buah porsi soto dan juga segelas es teh manis ternyata Rp11.000. Keesokan harinya, Anda dan teman Anda kembali ke warung soto tersebut. Anda kali ini memesan 2 porsi soto plus 2 gelas teh manis karena ketagihan Anda memesan seporsi lagi soto.
Saat pelayan memberikan bon tagihan, harga tiap porsi soto dari 2 gelas teh manis ternyata Rp17.000. Karena harga seporsi soto tentu beda dengan harga segelas es teh manis, menurut tebakan Anda berapa harga seporsi soto dan juga berapa harga segelas teh manis? Yang pertama adalah harga seporsi soto dan juga harga segelas teh manis yang akan ditanyakan dalam masalah ini. Yang kedua yaitu harga 2 porsi soto dan juga 1 gelas teh manis sama dengan Rp11.000. Sedangkan pada hari kedua harga 3 porsi soto dan 2 gelas teh manis sama dengan Rp17.000. Hal ini telah diketahui dalam masalah yang di langkah kedua ini kita menentukan yaitu model matematikanya. Di mana model matematikanya di sini kita berasumsi secara umum, kita mengandaikan seporsi soto kita lambangkan dengan S, sementara segelas teh manis kita lambangkan dengan T. Di hari pertama 2S ditambah T sama dengan 11.000, hari 2 3S ditambah 2T sama dengan 17.000. Kalau kita hitung akan menghasilkan yaitu S ditambah T sama dengan 6.000. Jadi kalau kita membeli satu soto dan juga 1 gelas teh manis, ini ternyata harganya Rp6.000. Nah, setelah kita hitung kembali, maka akan kita peroleh yaitu harga soto sebanyak Rp5.000. Nah, jadi kita sudah menemukan harga seporsi soto yaitu Rp5.000. Selanjutnya kita menentukan harga seporsi atau segelas teh manis. 2S ditambah T sama dengan 11.000 karena S-nya itu sudah bertemu atau sudah kita peroleh 5.000, maka T-nya kita peroleh Rp1.000. Maka harga segelas teh manis adalah Rp1.000. Demikian presentasi saya terkait dengan platonisme dan juga formalisme. Jika ada pertanyaan, maka kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.